Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama sekali Bang Jo, pada saat kita berbicara tentang pilar kedua ekonomi syariah itu, yaitu tentang pilar keuangan syariahnya. Pilar keuangan syariahnya, ya. Nah, pilar pertama kita sudah selesai dan sudah tuntas membahas tentang apa yang dinamakan dengan pemberdayaan ekonomi syariahnya, dan itu sudah kita bahas mulai dari ekonomi value chain, halal industri, halal food. Setelah itu ada ekonomi daya, ekonomi masjid, ekonomi UMKM, dan kita masuk ke pilar kedua, yaitu pilar kedua yaitu tentang keuangan syariah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang apa yang dimaksud dengan tentang bagaimana pemahaman masyarakat, akses masyarakat terhadap keuangan syariah di Aceh. Kita punya potensi dan kita punya tantangan. Nah, di hari ini insya Allah kita akan membahas tentang integritas antara apa yang dinamakan dengan integritas keuangan syariah itu dengan dana sosialnya ini. Ini yang penting bagi kita semuanya untuk bisa kita pahami bersama, di mana pada saat kita cerita tentang sektor keuangan dan sektor sosial, integritas sektor keuangan dan sektor sosial itu ada banyak hal yang memang pembiayaannya melalui sektor keuangan, dan pembiayaan tersebut itu bisa menurut para nasabah itu mahal. Ya. Nah, ada solusinya di dalam Islam, yaitu pada saat kita bisa berinteraksi dengan apa yang dinamakan dengan sektor sosial. Nah, sektor sosial inilah yang menjadi sebuah apa yang dinamakan potensi yang tidak ada di dalam hal yang lain. Bahkan beberapa tokoh ekonomi dunia pun sekarang hari ini mereka sudah menginovasi sistem pembiayaan tersebut dan mengambil contoh dari sistem Islam. Islam mengenal ada yang dinamakan dengan sedekah, lalu mereka membuat namanya dengan nama yang keren, crowdfunding. Keren. Kalau sudah bahasa Inggris sudah keren banget. Itu dia. Nah, sebenarnya ini adalah yang dinamakan dengan sedekahnya di dalam umat Islam. Ada beberapa hal yang memang ini menjadi pembahasan kita pada saat kita bercerita tentang integrasi sektor keuangan dan sektor sosial, yaitu pada saat kita bisa mengoptimalisasikan semua jenis kutipan di dalam Islam. Kalau kita membaca literatur di dalam Islam itu ada kurang lebih 12 jenis kutipan. Ya. Dia kutipan di dalam Islam itu, kalau misalnya kita mempelajari dalam turas Islam, ada yang dibagikan menurut klasifikasinya menurut kewarganegaraan, keagamaannya, misal muslim non muslim, misalnya seperti itu. Nah, kalau orang Islam kan ada yang dinamakan dengan yang wajibnya ada zakat, yang sunatnya itu ada infak dan wakaf. Nah, bagi orang non muslim mereka itu mempunyai beberapa jenis kategori, misalnya seperti kharaj, jizyah, ya, fai, misalnya seperti itu. Itu semua nanti pembahasannya kalau seandainya kita ada membahas lebih detail, ya. Berarti sumbernya dari situ, ya? Ya, sumbernya dari situ. Jenis pembiayaannya, jenis pendapatan dari sebuah negara muslim itu memang sangat unik dan sangat-sangat luar biasa. Nah, ada hal yang memang itu menjadi pembahasan kita, yaitu pembahasan di sore ini, yaitu mengenai dana zakatnya itu, ya, dana infaknya itu, dana wakafnya ini. Bagaimana caranya bagi kita bisa menjadikan dana ini adalah sebagai sistem pembiayaan. Ini yang menjadi sebuah inisiasi, sehingga pada saat kita cerita tentang integritas ini, lembaga sosial, maka kita bukan hanya mempermasalahkan dana yang tertumpuk, tapi bagaimana mekanisme penyaluran dana tersebut sehingga dana tersebut memang tepat penyalurannya.
Ini yang paling terpenting bagi kita sehingga kita dapat memahaminya secara baik dan secara benar. Nah, contoh kasus misalnya salah satu lembaga yang mengelola dana sosial tersebut adalah Baitul Mal. Nah, Baitul Mal ini dia mempunyai apa yang dinamakan dengan infak yang terhimpun itu sekitar ratusan miliar Untuk kabupaten untuk provinsi. Nah, bagaimana caranya dana tersebut bisa kita distribusikan secara baik? Pertama sekali, ini mungkin bisa juga disampaikan kepada Bapak Gub ya selaku otoritas yang yang mempunyai otoritas untuk bertanggung jawab dalam hal dana ini. Nah, apa yang dilakukan? Yang pertama sekali yang memang harus kita lakukan itu adalah bagaimana cara kita membuat sebuah kebijakan memang dana tersebut bisa dinyatakan dalam sektor real. Karena selama ini pada saat kita membaca kanun tersebut hanya dibenarkan untuk didistribusikan kepada sektor yang penyertaannya di lembaga keuangan, di LKS. Jadi kalau seandainya dana infak tersebut hanya boleh dideposito, bahasanya seperti itu mungkin sangat lambat untuk akses untuk investasi. Maka hal yang paling terpenting bagi kita itu adalah merubah kanun Baitul Mal supaya kanun Baitul Mal tersebut bisa dioptimalkan. Dalam hal ini maka kita sangat memerlukan adanya kebijakan dari pemerintah. Contoh misalnya regulasi. Baitul Mal itu harus bisa menjadinya Baitul Asyi. Contoh misalnya paling gampang, setelah dana yang terhimpun sekian ratus miliar, maka kebijakan kanunnya juga dirubah. Misalnya boleh investasi di dana Baitul Mal tersebut boleh dinyatakan dalam bentuk investasi sektor real. Ya. Contoh misalnya kita harus menghadirkan nanti ke depan kita akan berbicara di pilar keempat tentang industrialisasi. Ini yang paling penting. Tapi instrumen keuangannya ini harus kita siapkan. Jangan pula kita selalu mempermasalahkan kenapa Baitul Mal uang itu tertumpuk terus-terusan, kenapa tidak disalurkan. Jangan hanya bisa protes, tapi kita tidak mempunyai sebuah solusi. Nah, saya menyarankan kepada pihak pemerintah pada saat kita berbicara tentang lembaga sosial, integrasinya dengan lembaga keuangan itu, apa saja yang tidak bisa dibiayai oleh lembaga keuangan, maka itu diambil ranahnya oleh lembaga sosial ini. Bagaimana caranya? Ubah kanunnya. Ubah kanun Baitul Mal supaya apa? Supaya bisa terjun langsung di dalam sektor real. Ini yang harus kita suarakan bersama-sama. Semoga mungkin Pak Gub bisa mendengarkan, ya kan? Kenapa? Kita cerita tentang Baitul Mal ini, lembaga sosial ini bukan hanya bagaimana uangnya, kenapa uangnya tidak didistribusikan, tapi ada pilar lain yang memang dalam lembaga sosial ini yang memang harus dipahami. Pertama sekali itu adalah siapa yang menjadi penerima. Ini yang paling sering dipermasalahkan. Ya. Banyak orang menginginkan haknya, ya kan? Tapi mereka tidak pernah mau bagaimana cara menggalinya. Ini sebenarnya yang menjadi bagaimana kita berbicara, bagaimana sumber pendapatan, ya. Yang kedua adalah bagaimana penetapan orang mustahiknya. Yang ketiga adalah bagaimana mendistribusikannya. Ketiga ini harus komprehensif dilengkapkan apa yang tidak lengkap selama ini. Nah, maka saya kira Baitul Mal juga harus membuat sebuah kajian investasi apa saja yang memang perlu dia turun, yang perlu dia ikut intervensi, sehingga apa terjadi integrasi antara lembaga keuangan dan lembaga sosial ini. Nah, kalau ini tidak dilakukan maka sangat-sangat sayang. Bayangkan misalnya ada dana, bahkan kita sanggup misalnya seperti hari ini Bang Jol ingin membangun sebuah pabrik, ya kan? Yeah. Nah, kalau seandainya legalitas itu hanya ada di Baitul Mal, ya kan? Dan ini adalah kesempatan kita untuk beribadah, kenapa kita tidak membuatnya? Nah, contoh misalnya, nggak akan pernah sukses perusahaan yang dibangun oleh pemerintah. Kenapa? Karena memang, mohon maaf misalnya selama ini orang hanya mencari kehidupan, tidak menghidupkan perusahaan tersebut. Tapi kalau seandainya semua orang menghidupkan perusahaan tersebut dan mereka berhak mendapatkan manfaat, ya, itu wajar-wajar saja. Nah, saya pernah salah seorang teman pada saat dia dipercayai oleh salah satu air minuman, air mineral yang memang sudah katanya hidup segan mati tak mau, ditawarin kepada dia
bagaimana cara supaya air ini bisa hidup kembali. Ini salah satu air ternama di Loksma. Pada saat itu dia tidak meminta gaji, tapi dia meminta fee saja dari setiap penjualan. Satu kardus dia minta 1.000. Maka dia sanggup menjual 10.000 kardus dalam 1 bulan. Berapa gajinya? Itu uang dibawa pulang, bukan jual aja. Nah, bukan hanya sekedar mengeluarkan, tapi uang. Begitu dilihat, ternyata lebih besar gaji dia daripada gaji kita. Istilahnya ada beberapa orang yang menjadi jabatan tertentu, ya kan? Mereka tidak punya gaji seperti itu. Tapi mereka tidak pernah melihat bagaimana proses dia bisa menjual, apa yang dilakukan, bagaimana lobbynya, bagaimana marketingnya, bagaimana dia bisa menyusun strategi produksi sehingga dia bisa menjual 10.000 kardus per bulan. Per bulan ya. Itu tidak pernah menjadi pertanyaan, tidak pernah menjadi sebuah big question katanya. Tapi yang menjadi pertanyaan, kok ledak gaji dia? Ini hal yang paling aneh bagi kita. Maka kita kepinginnya adanya intervensi di lembaga sosial ini di hal-hal yang memang tidak mungkin. Keterlibatan, katakanlah lembaga keuangan. Agar apa? Agar kos yang dialami itu sedikit. Tidak besar, tidak mahal pembiayaannya. Maka kita sangat menginginkan dari dana lembaga sosial itu bisa diciptakan produk-produk yang memang itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saya sangat yakin kalau seandainya katakanlah misalnya Baitul Mal Kota Lek Semawe memproduksi kambing peternak susu, ya, bayangkan isu stunting itu tidak akan pernah terjadi dan tidak pernah akan dialami oleh Bapak Wali Kota. Kenapa tidak pernah dilakukan program pemeliharaan kambing, ya kan? Kenapa tidak pernah dilakukan program penanaman bahan baku untuk makanan kambing? Panggil semua dinas, anggarkan. Kalau tidak menghasilkan outcome, coret anggaran. Itu sebenarnya yang harus kita lakukan. Jadi anggaran itu bukan hanya sekedar menghabiskan uang. Kembali. Contoh misalnya dinas A menganggarkan untuk penanaman pakan kambing. Oke, setelah ditanam pasti kan dijual. Dijual berapa harga tanam, berapa harga beli, ada keuntungan. Nah, ada dinas B yang memang mereka mempunyai apa yang dinamakan dengan produksinya, industrinya, pengolahannya. Ada dinas yang mengadakan kambingnya, istilahnya yang membeli. Dia harus sesuai dengan spesifikasi semuanya. Kalau dikasih ke orang di kampung, ya, besok kambingnya katanya sudah mati. Tahu-tahunya kita ketemunya di Pajar Impres. Ini yang paling bahaya. Maka semua dinas-dinas itu kalau seandainya mereka tidak mempunyai dana, maka mereka bisa mendapatkan dananya dari lembaga sosial tadi. Bayangkan, pilar kita yang pertama sekali kita bisa mendeteksi siapa saja orang-orang yang berhak menerima bantuan. Itu sudah ada database sama kita. Contoh misalnya, kampung A kita intervensi di tahun ini 20 orang. Kampung B 20 orang, 60 kampung, berarti ada 680 orang yang diintervensi angka kemiskinannya. Menurun nggak? Menurun jelas. Stuntingnya juga seperti itu. Ada 680 orang yang diintervensi stuntingnya. Apapun semua terdata. Bukan cerita painting the sky, cat langit ya. Bukan sekedar cat langit. Tapi ini semuanya kegiatan yang kita lakukan itu adalah kegiatan yang memang itu terdata. Dan program yang kita lakukan itu adalah program yang terdata sehingga dana sosial ini bisa mengintervensi. Saya kira orang gak akan berani korupsi di dana zakat. Karena ini adalah harta Allah yang dititipkan. Tapi kalau ada orang korupsi juga berarti orangnya luar biasa bejatnya. Nggak ada orang yang korupsi ya, nggak ada yang berani korupsi di dana infak, wakaf. Kalau ada orang yang korupsi berarti orangnya udah kelewatan banget. Ya, itu dia Bang Jo. Nanti memang orang-orang memang harus terpilih, memang pasti terpilih ya. Ya. Nah, ini terkait dengan pembiayaannya. Jadi sumbernya memang dari sektor keuangan dan sosial. Terhimpun di Baitul Mal ya, lembaga yang memang akan mengelola. Namanya boleh Baitul Mal. Oh, terserah. Ya, terserah namanya. Tapi yang jelas ini kita cerita tentang lembaga sosial. Legalitasnya harus ada, ya. Semuanya itu harus legasinya lah. Harus betul-betul terlaksana.
Sebenarnya banyak sih lembaga-lembaga sosial. Misalnya kalau perusahaan punya CSR-nya, kalau pemerintah ada dinasnya, Benar. dari sisi agama ada Baitul Mal. Ini disatukan atau masing-masing nanti? Boleh bergerak di bidang manapun, tapi kita mempunyai satu tujuan. Tujuan kita tadi apa misalnya? Penurunan kemiskinan. Semua kita keroyokan. Ya. Itu dia. Ya, jangan semua nggak boleh masuk nih, ini ranah saya nih. Jangan seperti itu. Jangan beramal itu jangan cuma untuk sendiri. Kasih peluang juga bagi orang lain untuk bisa beramal saleh. Ya. Jadi semua bisa ya. Semua bisa intervensi di dalam goal yang sama. Jadi goal kita nggak usah mulu-mulu Bang Jol. Misalnya Kota Luk Semai, Aceh Utara, apapun kabupaten kota, tetapkan dulu mana yang menjadi data kita, target kita. Target tembaknya mana? Katakan ini yang paling susah. Pas kita masuk ke satu daerah, pas kita tanya berapa jumlah yang miskin, Dinas A mengatakan 1.000, Dinas B mengatakan 1.500, ya kan? Kantor ini mengatakan misalnya 800. Terjadi perbedaan data. Kenapa? Karena data itu sangat disesuaikan dengan kebutuhan. Ini yang paling bahaya. Kalau bantuan yang akan datang itu besar datanya. Karena semua pengen terima. Karena semua kepingin terima. Tapi begitu datanya ingin menunjukkan kinerja, semua diperkecil. Misalnya seperti itu. Ayo sama-sama kita fixkan data kita, sehingga data itu adalah data yang menjadi rujukan kita, referensi kita siapapun dia, sehingga kita dapat mengaksesnya. Misalnya ditulis nama Bang Jul, ya Jul Angkasa misalnya, terdetek di mana alamat rumahnya, titik GPS-nya di mana, bagaimana bentuk rumahnya, semuanya sudah ada. Dan tertulis di situ penerima bantuan PK. Pas dicek ternyata karyawan di RRI. Langsung tercoreng kan? Ya, itu dia. Ini kenapa selama ini ada permainan misalnya seperti itu ya? Karena memang tidak pernah diverifikasi. Maka pada saat ada pejabat pemerintah yang menanyakan kepada saya, bagaimana cara kita bisa mensinkronkan semua datanya? Saya bilang gampang sekali Pak. Caranya tanyakan sama Tunku Imum. Tunku Imum itu orang yang paling tahu siapa orang yang miskin di kampungnya, siapa orang yang yatim di kampungnya, ya kan? Dia yang paling tahu. Siapa orang kaya dia juga tahu. Menerima zakat, membagi zakat, pasti tahu dia. Pasti tahu. Jadi dia tinggal menyebutkan saja, setelah itu kita tinggal memverifikasikan di depan masyarakat semuanya. Hari ini banyak orang yang tidak terima. Mungkin selama ini sudah nyaman dengan berbagai macam bantuan, begitu dicoret, marah. Protes dia. Diprotesnya Pak Keciknya. Diprotesnya ini. Coba sekarang sama Rama kita sampaikan di dalam rapat umum. Ya kan? Hal-hal seperti inilah yang memang perlu kita istilahnya saling mendorong antara satu sama lainnya. Sehingga apa? Fungsi instrumen keuangan tadi itu bisa di-cover pada saat kita keterbatasan dana, maka kita bisa mengoptimalkan dari lembaga sosial tadi. Itu dia Bang Jol. Tepat sasaran ya. Tepat sasaran. Baik, mungkin ini waktu terbatas karena memang maghrib kita lebih awal sekarang ya. Ya. Kita juga mulainya terlambat. Mungkin hal penting ataupun kesimpulan nih di closing statement ya terkait dengan integrate ini. Jadi ada berbicara tentang lembaga sosial ini, yang pertama sekali ini adalah bagaimana kita amanah mengelola harta dari Allah. Kalau seandainya kita benar mengelola harta ini, maka rewardnya itu akan kita ketemukan di dunia, yaitu berupa kehidupan yang bahagia, dan pada saat kita di akhirat kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Memang ini nampaknya semu jika dilihat dari kasat mata dunia, tapi ini adalah sebuah keberkahan pada saat kita hidup tanpa ada berbagai macam permasalahan dalam hidup tenang, harta sedikit tapi kita berkah, dan kita bisa membantu orang lain sehingga orang lain tersebut dapat beribadah kepada Allah, meningkatkan keimanannya kepada Allah dan mencintai Allah dan Rasul, sehingga ini merupakan sebuah amal jariah yang akan terus mengalir sampai dengan hari kiamat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.